Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di Babyo Channel Ngobrol bareng Babyo hari Kamis malam tanggal 5 November. Gak disadarin ya, hari ini sudah ada di tanggal 5 November. Siapa yang merasa tahun ini kayaknya berlalu bukan cuma dengan cepat lagi, tapi kayaknya dengan kita kedip mata sebentar buka tiba-tiba udah akhir tahun ya, berlalunya terlalu cepat. Nah, tapi aku berharap di sisa waktu yang ada di penghujung tahun 2020 ini kita bisa tetap punya attitude yang tetap bersyukur, punya attitude yang positif, yang tetap bisa menghargai keluarga dan juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Meskipun masa lagi susah, meskipun pandemi belum berlalu, tapi kalau kita bisa mengatasi ekspektasi untuk diri kita sendiri, manage ekspektasi kita sama orang lain, aku percaya kita semua akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan lebih baik. Nah, malam hari ini menarik banget karena kita akan diskusi mengenai quality time dan pentingnya untuk tumbuh kembang si kecil. Hayo, siapa di sini yang tahu quality time itu ternyata efeknya sebesar itu, ya kan? Kalau dari aku nih, aku dulu berpikir quality time itu cuma ya bisa meningkatkan bonding antara keluarga. Tapi ternyata setelah kita selidiki, quality time itu nggak cuma sekedar membangun bonding ikatan antara keluarga, tapi punya manfaat yang jauh lebih besar. Sebelum kita diskusi dengan Saskia Aulia Prima malam hari ini, aku mau kasih info dulu nih buat para baby moms yang sudah setia nonton Babyo setiap minggu. Buat Mas pasti sudah menanti-nantikan acara ini. Kenapa? Karena ada hadiahnya, ya kan? Aku tahu deh yang Mams mau. Nah, seperti acara-acara Babyo Channel lainnya, hari ini kita akan bagi-bagi hadiah. Kita akan memilih 5 best comment atau 5 pertanyaan terbaik yang nanti akan kita bacakan di sesi Q&A. 5 moms dengan pertanyaan atau komentar terbaik akan mendapatkan monster si pickup baby care dari Babyo. Asik banget kan? Nah, itu jadi sepanjang acara ini mau semua diundang untuk komentar, untuk bertanya. Nanti komentar terbaik atau pertanyaan terbaik akan kita bacakan di sesi Q&A. Selain dari itu, Babyo juga punya hadiah lainnya nih yang nggak kalah menariknya, bahkan mungkin lebih menarik lagi. Apa itu? Nah, nanti ketika acara ini sudah selesai dan acara ini di-upload di Instagram TV-nya Babyo, Moms diundang untuk berpartisipasi, untuk komen, untuk menjawab pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Ini dicatat baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 keunikan isi stroller dari Baby Care. Tahu dari mana keunikannya? Bagaimana? Nah, makanya simak acara ini sampai akhir. Nanti Mam semua akan mendapatkan jawabannya di sesi akhir-akhir ya. Jadi jangan kemana-mana, duduk manis sambil minum teh boleh ya. Lagi hujan-hujan, mendung enakan sambil minum teh, tonton acara ini, dapatkan edukasinya, manfaatnya, dan juga jangan lewatkan kesempatan untuk menangkan hadiah. Nah, selain dari itu, siapa di sini Mams yang belum download aplikasi Babyo? Hayo. Nah, dengan mendownload aplikasi Babyo, Moms itu diberikan kesempatan untuk terkoneksi satu dengan yang lain, terkoneksi dengan sesama orang tua, sesama ibu hamil, ya, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, mau curhat pun bisa. Kita siapkan wadahnya setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat untuk Moms curhat, untuk mengemukakan opini-opini Moms yang mungkin kurang pede kalau dikemukakan secara verbal begitu saja ya gitu. Tapi di sini ada komunitas positif yang bisa menampung semuanya itu. Tapi ingat ya, underscore kasih tebal bold positif ya. Jadi kita adalah komunitas yang jauh dari nyinyiran, jauh dari julid. Kita ada di sini untuk mendukung satu dengan yang lain. Karena kalau bukan dari sesama mam, sesama para orang tua yang saling mendukung satu dengan yang lain, siapa lagi? Ya, oke. Nah, tanpa kita berlanjut, oke, tadi sudah dicatat ya. Sorry, kayaknya aku ketinggalan nih kasih tahu. Tadi untuk yang Babyo Quiz, yang tadi pertanyaan adalah sebutkan 3 keunikan stroller baby care. Hadiahnya apa sih? Nah, hadiahnya adalah ini dia. Sorry, aku juga miss. Hadiahnya adalah vakum botol dari Baby Care dan juga harness backpack. Kita akan cari 2 pemenang nih. Keduanya akan mendapatkan harness backpack dan juga vakum botol dari Baby Care. Ini lucu banget bentuknya. Aku yakin Mam semua udah pada lihat dan fungsinya pun juga top banget ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini.
Nah, itu Moms bisa jawab pertanyaannya tadi, 3 keunikan isi stroller dari Baby Care, mulai dari malam hari ini ketika ini sudah di-upload di Instagram TV, sampai hari Senin malam tanggal 9 November. Jangan lupa untuk tag 3 teman, sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo. Pastikan juga Moms sudah follow Babyo dan Baby Care. Kita akan umumkan pemenangnya di hari Selasa tanggal 10 November di Instagram story-nya Babyologist. Ya, jadi jangan lewatkan. Nah, kita akan masuk nih ke topik kita malam hari ini. Seperti yang tadi aku bilang, quality time kita mungkin sering berpikir, oh quality time itu tahu sih penting gitu. Cuman yang kita ketahui pentingnya hanya untuk membangun bonding tanpa kita mengetahui lebih jauh lagi sebenarnya apa sih manfaatnya. Dan satu lagi nih kesalahan yang dulu aku suka salah persepsi nih mengenai quality time. Dulu aku berpikir quality time itu adalah sama dengan kebersamaan. Oh, yang penting bersama, yang penting ada suami, ada anak, itu cukup. Tapi ternyata ketika bersama-sama itu, yang satu pegang handphone, yang satu pegang laptop, yang satu nonton TV. Jadi nggak ada tuh quality time yang ada memang secara fisik bersama, tapi secara fokus, secara atensi nggak di sana gitu. Kita semua ada di dunia masing-masing. Itu kesalahannya. Nah, lalu kalau kita mau berkaca nih di masa pandemi ini gitu kan, kita punya waktu banyak, kita di rumah juga banyak gitu kan. Tapi apakah betul dengan waktu yang sekarang tersedia secara berlimpah ini, kita benar-benar bisa quality time dengan keluarga? Apakah kita bisa berkata dengan jujur, kita ini nggak ke-distract loh dengan hal-hal lainnya, kita nggak ini kok, kita bisa. Nah, apakah betul ya? Nanti kita akan diskusi bareng, tapi sambil diskusi boleh nih sambil berkaca dengan diri sendiri. Iya, iya, aku rasanya kurang begini, aku rasanya kurang begitu. Nggak apa-apa, malam ini kita sama-sama belajar supaya setelah sesi malam hari ini kita jadi lebih baik lagi. Oke, aku mau sambut psikolog yang satu ini, Mam Saskia Aulia Prima. Halo, apa kabar? Halo Ci Shirley, terima kasih loh aku udah dipanggil. Apa kabar? Aku baik Baik. nih. Aku selalu senang kalau ngobrol sama Saskia karena aku sendiri banyak belajar setiap kali kita ngobrol. Iya sama dong, aku juga kalau ketemu Ci Shirley itu pasti belajar hal baru lagi soalnya Hai, pertanyaannya selalu seru. kamu selalu merendah loh. Saskia, cerita sedikit Gimana? dong sebelum kita ngobrol mengenai topik kita malam hari ini. Kan kamu adalah salah satu co-founder dari 3 generasi. Mm-mm. Boleh cerita sedikit dong 3 generasi itu apa sih? Lalu apa yang mendasari kamu bikin ini? Jadi 3 generasi itu sebenarnya klinik psikologi, Ci. Jadi klinik tumbuh kembang anak lah. Kita fokusnya ke psikologi, cuman dan keluarga juga. Jadi ada psikolog klinis anak, klinis dewasa, pendidikan juga ada. Nah, kenapa aku bikin ini? Karena dulu aku kan kuliahnya dari S1 sampai S2 tuh memang psikologi ya. Hmm. Kita concern gitu bahwa ketika kita ngomongin kesehatan mental itu jadi sesuatu yang sebenarnya normal. Harusnya orang datang sebelum ada masalah malah. Jadi kayak Ya. cek-recek aja gitu. Dan terutama kenapa jadi penting banget kalau kita ngomongin sebagai parents, kita kan tugasnya bertumbuh dan berkembang ya, bukan jadi sempurna, Ci. Nah, ini Betul. jadinya situasi membuat parenting ini secara psikologis lebih sehat itu jadi urgent gitu waktu itu. Makanya aku buat sampai sekarang ini gitu. Luar biasa. Keren banget. Jadi sekarang sudah berapa lama ini 3 generasi ini? Kita dari 2016 lah, Ci. 2016 awal, Wow, iya. 4 Mm-mm. tahun. Keren, keren, Mm-mm. keren. Nah, Mm-mm. Saskia, kita ini ya mau ngobrolin tentang quality time dan manfaatnya untuk tumbuh kembang si kecil. Mm-mm. Sebetulnya quality time itu apa sih arti sebetul-betulnya gitu loh dari segi expert sendiri? Oke, tadi kalau dengerin opening speech Cici Shirley tuh udah sebenarnya banyak banget keyword yang disebutin gitu. Jadi itu banyak banget sampai aku dirangkum aja coba gimana tadi gitu. Jadi emang sebenarnya kalau ngomongin quality time itu kan ada waktu yang kita spend bersama dan kita hadir di tengah-tengah anak atau keluarga. Tapi benar kata Cici Shirley tadi, bukan cuma waktu yang kita sediakan, bukan cuma kehadiran atau presensi kita, tapi gimana caranya kita being available, jadi ada di sana, tapi emotionally juga, terus juga Hmm. thoughts-nya ada di sana, kemudian juga mindful dan fokus. Karena benar, kejadiannya kita bersama-sama dalam satu ruangan, tapi masing-masing punya pikiran dan kerjaan sendiri, sehingga nggak ada Ya. terjadi koneksi di situ. Gitu. Hmm. Oke, berarti betul ya itu bukan hanya fisik yang ada Mm-mm. secara bersama-sama, tapi benar-benar ada koneksi yang terjalin ketika kita sedang Mm-mm. bersama itu. Yes, Itu quality availability and time. connection. Iya, benar. Nice. Nah,
Berarti pertanyaan berarti seperti yang tadi aku bilang, kebersamaan itu bukan quality time ya, hanya karena kita Bukan. bersama-sama bukan berarti itu kita terhubung gitu ya? Bener kan kayak kalau kita lagi makan di luar dulu ya sebelum pandemi atau kita lagi jalan-jalan depan komplek kita bersama-sama semua orang juga kan, tapi itu Betul betul. bukan waktu yang berkualitas karena semuanya ngurusin urusan masing-masing gitu. Iya, benar benar benar. Nah, Mhm. sebetulnya quality time, kalau definisi quality time Mhm. yang kita pada orang umumnya ini tahu adalah kan tujuannya itu untuk meningkatkan bonding. Mhm. Tapi, kalau aku baca-baca sepertinya quality time itu punya manfaat yang jauh lebih besar dari itu ya, Saskia ya. Nah, pengen tahu dong dari Saskia sendiri sebetulnya manfaat quality time itu apa aja sih? Dan betulkah itu berdampak pada tumbuh kembang anak? Jadi biasanya kalau ngomongin quality time tuh lebih yang kayak, oh kita punya special time bonding untuk satu keluarga gitu kan, berhenti Mmm, sampai situ gitu. Padahal ketika kita ngomong kita punya special time buat anak, buat keluarga, itu sebuah kalimat yang berat gitu loh, berat berat juga untuk dilakukan gitu. Jadi mmm, misalnya adalah, yang pertama tuh kalau kita quality time-nya benar, kita tuh sebenarnya ngebantu anak untuk punya perkembangan otak yang baik gitu. Jadi mmm, kenapa? Karena kan sebetulnya dasarnya dari pengembangan otak anak itu adalah interaksi yang positif, interaksi yang membahagiakan. Jadi ketika anak punya interaksi yang happy, akhirnya membuat semua apa ya, syaraf-syaraf otaknya tuh menyala dan akhirnya belajar apapun jadi gampang gitu, Ci. mmm, Nah, itu kan pertama, berarti kan belajar ketika kita ngomong belajar nggak cuman belajar berpikir doang, tapi beremosi juga dan bersosial juga gitu kan. Makanya mmm. ngaruh juga ke confidence-nya dia, kemudian juga jadi mengurangi nih perilaku-perilaku yang misalnya kita nggak suka, agresif, atau misalnya performance sekolahnya juga jadi meningkat gitu. Jadi itu kayak semacam pondasinya. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah ini sebenarnya basis dari atau dasar dari happiness orang gitu. Kenapa? Karena punya hubungan yang meaningful. Ini banyak riset Mmm, udah ngomongin ketika salah satu sumber orang merasa bahagia sampai dewasa nanti itu punya meaningful relationship dengan pasangan iya, atau dengan orang tua atau dengan teman. Jadi bayangin kalau dari kecil anak punya special bonding, special time dengan orang tua, terus dia ngerasa happy, ngerasa meaningful dan ngerasa seneng, akhirnya kan perkembangannya semua jadi menyeluruh gitu. Jadi ini bukan wow, cuma tentang quality time terus kayak oke spending time bareng, tapi iya sebesar iya iya. itu manfaatnya gitu. Wow, sampai sejauh itu ya, sampai manfaatnya bisa sampai, ketika dia sudah dewasa nanti benar-benar jadi menentukan bisa dibilang mungkin membentuk karakter dia nanti ketika sudah dewasa ya, sampai sejauh itu ya efeknya? Iya, benar-benar. Jadi memang ya karena kan, ini sih ketika quality time itu kan tadi ketika kita punya hubungan yang meaningful itu Mmm, nggak mmm, cuman mmm, tentang seneng doang, tapi bisa lihat value-value keluarga yang mau kita transfer tuh gimana. Kemudian mmm, juga, gimana sih caranya kalau misalnya ada konflik di keluarga itu diselesaiin gitu kan. ya ya, Itu ada presensi yang kita bisa lihat dan sebenarnya kan mmm, tujuan kita sebagai orang tua seingin-inginnya anak kita mandiri, kita tetap ingin anaknya tetap sayang sama kita kan. iya Karena dong, ketika nanti kita jelas, gede, iya kan, ketika mhm, dia besar, punya pekerjaan yang bagus dan lain sebagainya, kita juga tetap mau dia sesekali merhatiin kita, nanya kabar kita, dan landasannya ada di love itu kan, Ci. Jadi quality mmm. time ini tuh buat membangun love-nya itu untuk jangka panjang. Jadi bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarganya, gitu. Wow wow, gila gila, keren banget. Berarti kalau aku boleh sum up sedikit gitu ya, jadi Mhm, manfaatnya, bisa tadi bermanfaat sampai ke akademik bahkan ya, jadi secara mhm, akademis dia bisa performanya lebih baik nantinya, terus, behavior yang mungkin agresif itu jadi berkurang, jadi selain mhm, jadi nggak nakal kalau bahasa kita mhm, sehari-hari ya, anaknya jadi nggak nakal nih gitu. Terus, mhm. self confidence, rasa percaya dirinya juga meningkat, belajar untuk mungkin bisa juga belajar, oke, kalau orang tuaku dulu begini sama aku dan itu membuat aku merasa aku dikasihi, berarti nanti aku Disayangi, sama bener. anakku juga aku melakukan ini gitu. Jadi supaya anakku juga merasa dikasihi dan bertumbuh dalam keluarga environment yang happy, yang bahagia gitu ya. Iya, Benar-benar sampai bener ke banget. generasi selanjutnya efeknya ini. Benar benar benar. Kita jadi kayak turun-temurun sebenarnya itu kan. Ya. Wih, aku merinding loh karena keren banget gitu. Padahal hal mudah yang kita pikir kayak ya quality time itu efeknya sampai ke cucu kita nanti gitu. Keren keren keren. Nah, wow, aku sampai kayak, merinding dengernya. Nah, terus, ini aku ada satu quote nih, tadi aku sambil waktu aku prepare live-nya, aku baca begini, "Sebagai anak-anak, kebutuhan mendasar kita adalah untuk kita dilihat,
untuk kita didengar, dan untuk kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Nah, mungkin nggak sih, maksudnya ketika anak-anak merasa nyaman dan ini benar-benar bisa terjadi ya ini kuncinya gitu. Ketika kita lagi bersama, kita perlu membiarkan anak-anak kita merasa seperti itu. Mhm, bener banget dong, Ci, kalau misalnya kita kan, sebelum kita bisa, apa ya, menjalani dunia ini sehari-hari, kemudian kita bisa belajar, kita bisa bersaing dan apapun itu ya untuk survive, harus didasari dengan kita tuh punya perasaan yang nyaman dulu. Jadi kadang-kadang Hmm. orang tua tuh suka kadang ada ya beberapa yang mikir, "Oh, anak tuh perlu sesekali dikerasin," atau kan dunia ini keras, jadi kita harus keras gitu. Sementara kalau kita belum merasa aman, pondasi dirinya belum kuat, terus langsung kita kerasin kan dia ambrol gitu. Jadi Ya, kita perlu nguatin dulu dengan salah satunya quality time tadi, biar hubungannya bermakna, dianya ngerasa disayangi, dicintai, dia ngerasa aman, eksplorasinya jadi makin bagus dan seterusnya gitu. keren. Nah, Saskia, di masa pandemi ini kan kita bisa bilang kita ini mungkin punya waktu yang banyak ya gitu kan. Mhm, mhm, Kalau dulu kan kayaknya kalau kita quality time tuh alasannya aduh sibuk kerja, sibuk ini, waktu sangat terbatas. Nah, mhm. sekarang ini kita punya waktu yang lebih banyak daripada sebelum masa pandemi. Tapi dari Saskia sendiri, apakah ada gitu anak-anak yang mungkin merasa bahkan di masa pandemi juga dia tidak mendapatkan quality time dan kasih sayang itu? Iya, yang menarik dari pandemi nih, Ci, aku suka banget pertanyaan Cici selalu. Jadi, sebuah kasus-kasus itu yang masuk sekarang kan online ya gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita lihat berita, terus ada atau kita lihat data-data Komnas, oh ada hubungan yang jadi membaik atau memburuk gitu kan. Jadi ternyata kalau kita ngomongin pandemi, justru konflik tuh terjadi kalau yang sebelumnya keluarganya udah strong, udah kuat, Hmm. sekarang tuh biasanya oke atau sedikit ada konflik. Tapi kalau sebelumnya belum kuat hubungannya, quality time-nya belum terjaga, sekarang malah makin-makin. Justru dengan kita ada di rumah itu nggak berarti dengan serta-merta otomatis nih kita langsung hadir buat anak. Karena satu, masih work from home juga. Orang tuanya adjust juga sama kehidupan yang baru di bulan-bulan awal. Hmm. Sekarang juga stres mungkin nambah ya, Ci. Ada yang berkurang, ada yang bertambah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kelupaan mikirin bahwa ketika sama anak itu ya notifikasi handphone harus mati dulu gitu. Misalnya itu kan yang paling Iya, susah ya. iya Itu yang paling betul. susah gitu. Terus kita harus ada buat dia. Jadi tidak membuat jadi banyak banget justru yang tiba-tiba merasa bermasalah sama orang tuanya atau orang tuanya salah satu pasangan baru sadar oh kayaknya aku tuh nggak spend much time ya sama anakku gitu masih kurang atau ya kadang-kadang kalau quality time-nya bagus ternyata meningkat, akhirnya baru kenal lagi nih, oh anak aku tuh ternyata Hmm. punya kebiasaan yang berbeda. Kadang kita bisa lihat itu kita jadi marah karena kebiasaan yang nyebelin kita nggak tahu, atau kita jadi Hmm. lihat di sisi positifnya. Oh aku kenal sisi lain anakku yang nyaman dan gak nyamannya apa. Jadi beda-beda banget yang dialami para keluarga muda sekarang dari mulai mereka menyadari kurang quality time sampai kok gue di rumah tapi malah jadi bingung ngurusin quality time ini gimana sampai yang ternyata Hmm. makin bagus quality time-nya gitu. Itu kalau dari sarannya Saskia sendiri, kalau Mm-mm. mengatasi dua kasus yang berbeda itu kayak gimana tuh? Satu yang dari keluarga baik-baik aja, terus baru kayak lihat Mm-mm. kalau, ternyata kok anakku bisa begitu ya? Atau satunya Mm-mm. lagi yang tadinya mungkin memang sudah ada masalah, lalu Mm-mm. bersatu dengan berlama-lama ini masalah jadi semakin Nambah ya. campur aduk. Iya, itu gimana tuh kamu sarannya tuh untuk kedua ekstrim ini? Iya, biasanya tergantung sih kebutuhan awal, mereka tuh gimana dan sebetulnya memang ujungnya kita akan selalu kasih saran ada quality time bareng, either itu yang sama anak sendiri, kalaupun siblings harus dibagi sendiri-sendiri juga dan masing-masing orang tua. Kemudian antara kita dengan pasangan ya, Ci, karena kalau kita dan pasangan juga rumit, ke bawah-bawahnya juga rumit tuh biasanya gitu, sama Iya. iya, kita dan diri sendiri juga. Jadi quality time itu sebenarnya luas, sama anak, sama suami, sama diri kita sendiri juga harus ada quality time-nya semua gitu. Nah, ini yang akhirnya aku coba rapiin satu-satu di Hah. benaknya teman-teman yang konseling, tergantung masalah mereka apa. Karena ada yang memang bermula dari dirinya, ada yang bermula karena masalah dengan pasangan, ada juga yang bermula karena ya emang kurang aja nih mengetahui aktivitas apa ya yang bisa kulakukan sama anak yang cukup berkualitas sementara bosen banget ini pandemi itu lagi gitu kegiatannya gitu. Nah, aku senang tadi kamu bilang, "Jadi mesti ngapain ya?" Gitu. Nah, gimana nih cara kita mempraktekkan quality time yang memang Mhm. betul-betul bermanfaat dan seperti definisi quality time yang sesungguhnya itu sekarang-sekarang ini nih, Saskia?
Iya, jadi, kadang kan kita mikir ya, Ci, kalau misalnya sama lah, aku juga punya, anak masih 2 tahun 3 bulan, masih kecil gitu, terus lagi aktif-aktifnya kan, terus kita bingung, kita beli mainan, kita kasih main, dia bosan, segala macam, terus sementara kan biasanya kalau ngomongin quality time tuh urusannya sama main gitu kan, orang tua, atau kita bareng gitu. Nah, kadang-kadang ini dia yang, apakah kita kasih gadget aja, tapi kan kalau gadget kita sibuk sendiri-sendiri ya, Ci, sebenarnya nggak ada koneksi gitu di situ gitu, Mhm, atau kalau pakai screen time caranya gimana? Nah, akhirnya ini gini sih, di psikologi tuh ada sebuah prinsip sebenarnya yang dipakai oleh play therapy atau terapi bermain. Jadi ini a very simple principle buat kita bisa punya mindful quality time sama anak kita gitu. Nah ini mmm, tuh jadi nggak usah dipikirin buat para parents sekalian gitu ya, mikirin hari mhm, ini kegiatannya apa ya, hari ini aku harus berkreasi apa, atau kadang-kadang kan pressure ya kalau lihat Instagram gitu. Padahal mhm, yang bisa iya, kita lakukan sebenarnya yang pertama, justru minta anak untuk memimpin kegiatan quality time tersebut. Jadi kita child-led play, biarin anak oke, mimpin. Jadi sediain waktu, kalau aku paling suka biasanya aku sediain waktu di sore hari nih, mhm, pas udah mulai berkurang pekerjaan dan dia udah bisa tahu, oh maminya setiap jam 4 atau jam 5 nih udah bisa balik lagi sama dia, atau pagi atau sebelum tidur gitu. Jadi ada waktu-waktu spesifik yang aku spend, dia tahu bisa sense, oh jam segitu maminya akan datang. Satu itu, kita mmm, kasih rutinitas kapan, dan kalau mikir, "Aduh tapi kan sambil work from home, belum tadi school from home, belum aku capek, energiku sore udah," dan lain sebagainya gitu. Nah, mhm, tenang aja bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa spend, coba deh don't push too hard, kita coba dulu mhm, di 15 menit aja mmm, dulu tanpa misalnya notifikasi, tanpa kita taruh handphone-nya. Nah, di 15 menit itu kalau kita capek juga nggak perlu repot kita harus mainin ini itu, kita tunggu mhm, anak kecil. Jadi prinsipnya adalah tadi kan anaknya mimpin mainnya apa. Nah, mhm, tugas kita sebagai orang tua sebenarnya kita tinggal nyebut aja gitu, mmm, apa yang dia lakukan. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita, anaknya misalnya dorong stroller gitu ya, atau mainan di rumah lah, atau ngedorong mhm, bola, lempar bola gitu, kita mhm, kan selalu bilangnya, "Coba dorong ke sebelah kanan, kiri," atau misalnya, "Coba bolanya dilempar yang tinggi." Padahal kita bisa bilang, "Oh, Kakak atau Adik lagi dorong stroller ya?" Atau, "Kakak atau Adik mmm, lagi lempar bola ya?" Gitu. Jadi iya, kita cuman kayak pembaca berita, kita sebutin aja gitu, si kegiatannya. Itu awkward banget sih pertama-tama jujur. Jadi kayak heeh heeh heeh, karena kita cuma nyebutin, nge-label doang dia ngapain. Tapi ternyata efeknya Bapak Ibu, ketika kita melabelkan, nyebut itu tuh anak ngerasa dapat respon berbeda. Oh tumben orang tuanya nggak ada mmm, kritik. Oh tumben orang tuanya nggak mmm, nyuruh-nyuruh. Dia ngerasa diterima. iya iya Satu iya kan iya, intinya itu kan, koneksi dia merasa bahwa dia dipahami sama parents-nya. mmm, Atau kalau kita misalnya, misalnya mau diem-dieman anaknya lagi main, kita main juga di sebelahnya hal yang sama, itu dia ngerasa, "Oh orang tuaku ngikutin aku." Atau ya kalau anaknya minta tolong, ikut main bareng, ya kita main bareng. Jadi sebenarnya dalam 15 menit itu tuh bisa, maksudnya bisa kita ngapa-ngapain ya macam-macam, entah kita mau misalnya keliling kalau misalnya kita bosan gitu kan, kalau sekarang kan urusannya kalau ke anak-anak balita-batita batita terutama ya, itu mau ngapain mmm, lagi, apalagi masih baru-baru lagi berkembang banget. Kadang-kadang gitu anak aku ya muter-muter aja di depan komplek atau depan rumah pakai strollernya, atau misalnya kita lagi, piknik nanti kayak, oh ini ada bonekanya, ada bolanya, nanti ada dudukannya, ada apapun iya. dipakai buat dia di situ gitu. Jadi sebenarnya kegiatan apa aja anaknya yang mimpin, kita bikin asik aja dan kita iyain aja dia mau ngapain, Ci, gitu. Ya, jadi benar-benar dia yang memimpin kegiatannya, seandainya kita udah mati gaya nih, kita lelah, Serah dia ngapain kita komenin aja, "Oh kamu lagi lempar bola." betul, itu aneh Gitu awal-awal tapi aja cobain deh deh. parents. Iya. Sesederhana itu, cuman dia ngapain kita komenin, kita bukan Mhm, komenin bahkan ya, kita hanya menyuarakan apa yang sedang heeh, dia lakukan. menyebutkan Jadi fakta, iya. iya iya bener, jadi seperti tadi quote yang tadi aku temukan gitu, anak-anak itu, kebutuhan dasarnya adalah untuk dilihat, untuk didengar, dan untuk dia bisa mengekspresikan diri dia sendiri aja apa adanya gitu ya. Betul, dan terangkum semua dari kita cuma nyebutin dia ngapain, iya kan? Dia Iya didengar, bener ya, dia dilihat, dan dia mhm, dipahami, dan orang tuanya nggak banyak judgement. Jadi sebenarnya iya bener. semudah itu, gitu. Wow, keren. Jadi nggak usah mahal sebetulnya, nggak perlu mainan yang fantastis, nggak Mhm, perlu usaha yang bagaimana banget, hanya mhm. ya udah gitu aja ya, dengan apa yang ada di rumah, dengan ya udah kita ikutin aja dia lagi mau ngapain gitu ya. Yes, dan nggak ngabisin Wah, tenaga yang paling penting, ya kita bener, juga tetap enak kita gitu, kita bisa heeh. sambil duduk minum teh kembali ya, duduk minum teh Betul sambil betul komenin, banget. "Aduh Iya, lucu ya Dek itunya, apa, Play-Doh-nya," benar, gitu. mhm. Wah, keren keren keren. Nah, tadi
apa tadi namanya, jadi mindful playing. Mindful Ya betul. playing sih sebenarnya ya. Iya. Mindful playing 15 menit aja sehari kita lakukan, itu aja udah berdampak luar biasa. Nah, oke banget nih. Nah, selain itu nih, Saskia, akan ada biasanya orang-orang nih yang biasanya nggak bisa diem gitu. Ada Yes. mama-mama yang kayaknya, aduh kalau di rumah terus kayak bosen, pengennya gerak, pengennya keluar gitu. Nah, menurut Saskia sendiri, kalau keluar jalan-jalan dengan si kecil gitu, ya nggak usah jauh-jauh lah, keliling kompleks gitu, sambil dorong-dorong stroller. Apakah itu juga termasuk quality time yang memang benar-benar quality time? Asal kita ada ngobrolnya, misalnya kayak jalan-jalan keluar, kadang kan kalau jalan kita diem aja nggak ada Iya. gimana-gimana ya, yang penting kita ajak ngobrol gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman Babyo kan mungkin banyak yang masih bayinya setahun gitu ya, kurang gitu kan. Ya udah misalnya kalau dulu kan kita suka jalan-jalan komplek pakai stroller ya Ci gitu kan. Iya, Nah itu betul. bisa dihadapin ke kita atau kalau enggak ya udah dihadapin ke kita aja, kita sambil duduk, kita sambil ngobrol sama dia. Kita sambil, "Oke, kamu lihat apa hari ini? Ini warnanya apa?" Kita ngomong sendiri, apalagi kalau mereka belum bisa ngomong, yang penting eye contact-nya ada gitu kan. Iya, Kita iya, ngomong dua iya. arah gitu atau ya sambil kalau misalnya capek jalan-jalan ya depan rumah aja. Ini aku tuh udah senjataku banget deh main piknik-piknikan, gelar Nah, tikar. Terus karena anakku sih udah bisa jalan ya, dia jadi kayak bisa ya udah ngambil apa namanya, ngambil daun, ngambil ini, ngambil itu. Kadang-kadang main ade-adean, naruh pakai strollernya, ditaruh lah itu ade-adeannya di situ ya. Kita kan cuma tinggal, "Oh, sekarang kamu lagi ngerawat adek ya." Kita cuma tinggal memberikan fakta aja kan, Ci, gitu. Jadi dia lagi supaya pretend play ya? benar, supaya kita dapat angin juga keluar sedikit yang menurut Benar. kita lokasinya aman, tapi kita juga tetap bisa quality time gitu. Ya, betul, betul, betul. Karena kembali lagi kalau I think kalau dari kitanya sendiri tadi seperti kamu bilang quality time itu nggak cuma kita sama anak, kita pun perlu. Kalau kitanya nggak mengisi, mengetahui cara kita meredam rasa stres kita ya akan susah bisa membangun quality time yang memang bermanfaat dengan anak ya. Benar banget. Dan Iya, hal iya, kita perlu. sederhana, ya, hal sederhana kayak keliling kompleks sebentar aja gitu keluar rumah kayaknya mungkin udah lumayan merefreshing ya, Iya, menyegarkan iya, iya. pikiran gitu. Atau minum deh, Ci. Kadang-kadang tuh minum air dulu sebentar, nafas, ibu-ibu lah ya. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang nggak semua ibu-ibu bisa ninggalin anaknya karena di rumah sendiri nggak ada yang bantu kan. Jadi ya itu juga nggak apa-apa sih. Anak main sendiri, kita punya waktu nafas sendiri beberapa menit, baru kita get back lagi. Supaya tadi kata Cici benar, udah ke recharge, jadi quality time-nya lebih oke. Iya betul. Sih bener kan, Mam semua ngobrol sama Mbak Saskia ini selalu penuh dengan informasi, penuh dengan edukasi, dan rasanya nggak pernah cukup gitu waktunya kalau ngobrol. Bisa lanjut terus kita, bisa sampai nanti malam, sampai tengah malam. Iya, kalau sama Ci Shirley bisa 3 hari. Nah, sekarang ini kita akan ngobrol sama Vina dari Baby Care. Nah, seperti tadi yang kita udah bahas nih ya, untuk kita bisa punya quality time bermanfaat, kita sendiri juga harus bisa nge-recharge diri kita gitu. Jadi jangan sebelum quality time kita udah mikir, aduh nanti repotnya begini, begitu, gitu. Nah kali ini Vina akan memperkenalkan kepada kita solusi parenting yang bisa membuat quality time itu mungkin sedikit lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kita nggak harus pusing, nggak harus repot, nggak harus stres gitu. Karena ini semua dibikin mudah. Ya, selamat malam Vina, apa kabar? Iya, baik. Oke, nah Vina, tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih mengenai quality time. Nah, dan aku dengar Baby Care punya solusi nih supaya para orang tua ini benar-benar punya quality time tanpa harus mikirin repot dan rempong dan lain sebagainya. Apa itu Vina? Nah, ini aku bawa nih, Ci. Isi stroller masih baru banget. Baru masuk juga sih sekitar bulan lalu. Ini kita lagi eksklusif launching juga nih di Blibli. Kita unboxing sama-sama yuk, Mams. Wah, unboxing nih kali ini ya. Mau lihat dalamnya isinya ada apa aja. Begitu dibuka, jadi masih terplastik seperti ini ya, Mams. Bentar. Coba dikeluarin. Nah, dalamnya dapat apa aja sih? Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi, saat dibuka, kita akan dapat tentunya unit strollernya seperti ini. Terus di dalamnya ada handle, ada roda, dan ada buku panduan dan mosquito net.
kelimpangan. Tapi kalau stroller ini itu automatic fold. Jadi gampang banget kalau misalnya Moms bepergian dengan si kecil, terus mau di apa namanya? Kita buka dulu ya ini sebentar. Tadi apa namanya? Automatic fold. Keren Iya, ya. automatic fold. Jadi kalau misalnya waktu bepergian dengan si kecil akan sangat mudah banget. Misalnya mau lipat tuh, tinggal dipencet tombolnya dia langsung otomatis terlipat. Nah, untuk rodanya sendiri juga gampang banget dimasuk ini. Kayak gini nih ya. Tinggal di saja. Nah, ini udah. Ini sudah nih. Satunya. Ya. Jadi saking mudahnya kayaknya nggak perlu manual ya rasanya Vina ya. Tinggal pasang sendiri. Pasti bisa deh. Nah, cuma gini aja. Udah langsung terpasang. Terus di sininya juga ada rem yang sangat mudah sekali. Injakannya sangat ringan ya, sangat empuk. Nah, seperti ini. Aku tunjukin ya fitur. Boleh. Ya, ini kalau misalnya di sebelah sini tombolnya dipencet bersamaan dengan yang ini, itu langsung otomatis terlipat. Wow. Otomatis terlipat. Iya, dan bukanya pun sangat mudah. Kalau misalnya yang sebelumnya kan kita coba sekali lagi ya. Dia otomatis terlipat. Oke. Bukanya pun tinggal dengan satu tangan dan ini udah terkunci. Wow. Oke, Vina mau tanya dong. Sorry, itu kan tadi dipencet langsung ngelipat, dipencet langsung kebuka. Kalau misalnya masih ada si kecil duduk di situ, apakah dia bisa terlipat dan kebuka? Sorry, kenapa? Kalau ada anak yang lagi di dalam stroller, apakah fungsi melipat dan itu dengan satu pencet itu tetap bisa dilakukan? Oh enggak, soalnya kalau begitu ada anak di dalam stroller, dia tombol yang di sini nih, Mams. Tombol yang di sini otomatis nggak bisa dipencet. Jadi kalau dengan mudah nih kita harus geser tombol lock yang ada di sini dan yang di bawahnya terlipat kan. Tapi kalau misalnya ada anak di dalam stroller, tombol ininya nih akan menjadi keras karena dia ada beratnya, Mams. Jadi otomatis tidak bisa ditekan dan tidak bisa terlipat. Dan yang kedua di atas ini juga ada fitur ini. Di sini ada lock dan unlock. Jadi kita harus menggeser sambil menekan. Baru dia terlipat seperti itu. Oke, berarti nggak perlu khawatir akan keamanannya si kecil ketika di dalam stroller ya, karena kalau ada anaknya di situ akan otomatis terkunci. Iya, betul. Wow, oke, keren. Jadi juga sangat gampang. Misalnya handle nih, kita juga tinggal melihat jalur yang ada di sini nih, Mams. Lalu tinggal diceklik gitu. Asal ini kan ada jalurnya. Kita tinggal memasukkan seperti ini. Tunggu ya. Terus, nah, jadi mudah sekali untuk dilepas dan dipasang. Nah, seperti ini. Kalau misalnya saat mau menggendong anaknya keluar, ini handle-nya pun dengan mudah bisa dilepas hanya dengan menekan tombol yang ada di sini nih. Nah, terus tinggal dipasang lagi. Oke. Pasangnya juga tinggal, nah seperti itu. Ya. Nah, Vin, mau tanya dong, ini kan keren banget nih. Kalau boleh tanya, sebetulnya selain bisa otomatis terlipat, mudah banget, ringan, mudah dipasangnya gitu ya. Ada keunikan-keunikan lain nggak yang isi stroller dari Baby Care ini tawarkan? Oh, ada dong. Jadi gini, Mas, kalau stroller ringan kadang kan tidak bisa digunakan dari newborn. Nah, tapi stroller Baby Care ini bisa karena kita bisa full recline. Jadi full recline kalau newborn kan punggungnya belum bisa duduk ya. Ya, harus lurus. Karena tulangnya kan belum sepenuhnya terbentuk. Nah, makanya dia harus tiduran kan. Nah, kalau misalnya full recline itu harus dalam posisi yang benar-benar lurus. Ini sampai kakinya pun sandaran kakinya pun bisa diangkat dan diturunkan. Lalu untuk tempat duduknya
belt seperti ini yang tinggal nah kalau misalnya beltnya ditarik, ini sudah dalam posisi duduk. Jadi untuk anak yang agak besaran pun kalau misalnya mau tidur atau mau makan, mau minum susu, bisa diatur sandaran kursinya, kemiringannya sehingga dia nyaman. Dan menariknya lagi, kadang stroller kan kita bawa ya kemana-mana, namanya stroller enteng, gampang. Pasti kalau traveling maunya kan yang enteng, gampang. Satu, isi strollernya baby care ini cabin size, jadi bisa masuk di kabin dan bisa disimpan di bagasi mobil juga. Terus ringan, hanya 6 kilo saja. Terus yang kedua, dia selain ringan dan gampang, kan kalau misalnya kita traveling nggak tahu tuh medannya itu seperti apa. Kadang ada jalan itu kan yang bergelombang, nggak selalu semuanya itu mulus. Nah, di sini itu ada suspension systemnya di rodanya sehingga saat jalan di tempat yang tidak mulus, si kecil akan tetap merasa kayak nyaman, nggak akan merasa kayak goyang-goyang gitu, Mams. Wah, keren. Iya. Strollernya udah kayak naik mobil ya, nyaman ya. Iya, betul. Terus ya yang keren lagi, di bagian kanopinya, kalau sekarang ini sudah waterproof. Jadi ini saya tunjukin lebih dekat ya. Seperti ini kelihatan ya. Ini ada air. Nah, nih. Ini ada air kalau misalnya kita siramkan nih. Nah, langsung otomatis turun. Iya. Nah, waterproof jadi kanopinya seperti itu. Cocok untuk musim hujan sekarang ini ya. Betul. Keren. Selain melindungi dari matahari, dia juga melindungi dari hujan karena waterproof. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya anaknya ketetesan atau apa gitu. Iya. Keren. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kita dari tadi Vina udah kasih tahu semua fiturnya yang keren-keren dari Easy Stroller dari Baby Care. Pertanyaan selanjutnya, aku tahu mama semua pada mau tanya, lagi ada promo nggak ini, Vina? Oh iya, tentu aja. Jadi, untuk sekarang kita lagi eksklusif launching di Blibli khusus Easy Stroller ini. Diskon up to 15%. Jadi, moms yang udah pengen banget nih, penasaran sama strollernya, bisa langsung ke Blibli aja. Boleh cus langsung ya ke Blibli. Wah, keren. Ada warna apa aja ini, Vina ya? Ada pink ya? Untuk warnanya sendiri cukup banyak sih, pilihannya ada 4. Ada blue, ini yang saya bawa, ada green, pink, dan black. Jadi bisa disesuaikan, kalau anaknya cewek mungkin bisa pakai pink, kalau misalnya cowok juga bisa pakai blue. Kayak sukanya warna apa, ada kok. Cocok. Buat yang mau menghemat, mungkin sekarang anak pertama cewek, nanti anak kedua mungkin mau program cowok, ambil yang hitam juga cocok ya. Oke, mantap. Nah, promonya tadi sudah diberitahu oleh Vina, ada 15% off di Blibli, tapi Mams jangan khawatir, setelah acara ini selesai, nanti di Instagram Babyo nanti akan ada posternya dan Mams tinggal swipe up aja langsung ke Blibli untuk mendapatkan 15% off dari Easy Stroller Baby Care. Thank you Vina udah demoin ke kita mengenai Easy Stroller ini, keren banget. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan komen yang sudah dipilih oleh tim dari Babyologist. Nah, kelima orang yang pertanyaannya atau komennya dibacakan nanti akan mendapatkan Monster CP Cup Baby Care dari Babyo. Ya, yang pertama dari Mam Elvira Krisi Budiman. Gimana cara menciptakan quality time yang tidak membosankan ya Mam? Terlebih kondisi pandemi ini kita memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, ini untuk Saskia nih pertanyaannya, silakan. Ya ini pertanyaan sejuta umat Ci, sebenarnya. Nah ini mungkin pertanyaan ini tuh kadang-kadang kejadiannya karena kitanya yang sering mikirin sebagai ibu-ibu ya, mama-mama tuh mikirin kita habis ini kegiatan apa lagi. Nah kalau tadi yang diobrolin sama Ci Shirley justru coba deh kita ganti, terserah anaknya mau apa kita ikutin aja gitu. Nah jadi mungkin dia juga bisa cari sendiri, karena gini juga sih Mam sebetulnya, kalau anak bosan itu tuh nggak 100% buruk gitu. Kadang kita takut kalau anaknya bosan Ci nanti dia jadi rewel dan lain sebagainya. Iya, padahal hidup kita kan akan penuh kebosanan juga ya Ci, dan harus ada
skill gitu, gimana caranya mengubah kebosanan itu jadi lebih positif. Iya, jadi justru kalau anak bosan, itulah saat dimana coba lihat dulu anaknya mau megang apa, mau main apa, udah kita sebut aja tadi. Jadi sebenarnya kita bisa mulai ini Mam Elvira, kayak misalnya jam 4 gitu ya, kita bilang, nih 15 menit ke depan, atau kalau dia nggak ngerti menit, biasanya kita pakai alarm atau apapun gitu, yang bisa menandakan sebelum kamu makan, kita main ya, terserah kamu mau main apa, nanti mami ikutan main bareng kamu. Ya udah tinggal disebut-sebut kayak tadi. Jadi kalau kita capek, coba biarin anaknya, nanti biar dia nemuin sendiri titik nggak bosannya kayak gimana. Gitu. Iya, jadi biarkan anaknya yang memimpin kita. Itu betul. Cara gampang banget. Kita bilang doang, ngomong doang, dia lagi ngapain. Bener. Oke. Selanjutnya dari Mam Diary Mams titik L, dari Mams L. Barusan ngobrol sama suami gimana caranya mendidik anak yang benar karena kami new parents. Takut banget malah jadi toxic parents. Dan di sini saya menemukan jawabannya. Makasih live-nya Baby. Oh, terima kasih, thank Mam. You. Iya. Senang banget bisa berguna buat Mam ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga dari Mam Cika Nura Siza. Apa tidak terlambat jika baru ingin memulai quality time di usia anak yang sudah 4 tahun ke atas? Apa tetap berpengaruh terhadap tubuh kembangnya? Justru sebenarnya kalau kita ngomongin play terapi sendiri ya Ci dan Mam Cica gitu sebenarnya biasanya metode yang tadi tuh seringkali lebih efektif ketika anaknya mulai 4 tahun karena biasanya sebenarnya di depannya tuh ada aturan Ci. Jadi misalnya kita selain bilang oke, sekarang ini kita ada waktu untuk special time nih antara mama sama kamu aja, tapi kita punya 3 syarat. 1, kita akan berhenti kalau kamu menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain atau merusak barang. Sisanya terserah gitu. Karena itu nanti di situ anak juga belajar tanggung jawab sama barang di sekitarnya kan, dan juga mengurangi lah kalau dia punya masalah-masalah perilaku. Justru kalau kita mulai di 4 tahun sebenarnya menurut aku mungkin tidak gimana ya, tidak ada kata terlambat, tapi mungkin kalau semakin lama baru sadar, semakin banyak yang perlu diberesin, gitu aja sih. Nah, kalau 4 tahun justru masih kecil banget, kita coba aja dulu sehari 15 menit, besok 15 menit, kalau bisa lebih baik. Nanti kan ya akan kelihatan, pasti kayak mamanya akan ngerasa sendiri, oh ada respon yang berbeda nih. Jadi 4 tahun sih belum telat sama sekali menurut aku. Oke, bagus. Oke, semoga menjawab ya Mam Cica ya. Oke, selanjutnya dari Mam Febrian Sambuari. Stroller bisa menjadi alat yang memudahkan untuk kita quality time yang mau ke taman bareng baby. Kece, betul sekali. Stroller bisa banget menjadi alat yang memudahkan kita quality time. Oke, terima kasih komennya Mam. Selanjutnya dari Mam Ismania 21. Isi strollernya sangat-sangat canggih dan memudahkan para moms ya. Betul, jadi pengen ya rasanya ya punya stroller ini, gampang banget soalnya. Terima kasih Mam Ismania. Dan untuk 5 pemenang tadi, selamat Mam semuanya mendapatkan Monster Si Pickup Baby Care dari Babyo. Kami tunggu data diri Anda semua. Boleh DM di Instagramnya Babyologist. Sekali lagi selamat kepada Mam Elvira Kristi Budiman, Mam Diary Mams L, Mam Cika Nurasiza, Mam Febrian Sambuari, dan Ismania 21. Selamat untuk 5 pemenang ini. Buat Mams yang komentarnya atau pertanyaan belum terpilih, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk memenangkan harness, backpack, dan juga vacuum bottle dari Baby Care. Kita cari 2 pemenang nih. Dua-duanya mendapatkan harness, backpack, dan vacuum bottle. Caranya bagaimana? Setelah acara ini selesai, ini akan diupload di Instagram TV-nya Babyologist. Di komen, Mams bisa sebutkan 3 keunikan isi stroller dari Baby Care. Jangan lupa untuk tag 3 teman, sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo. Jangan lupa juga follow Babyo dan follow Baby Care. Periodenya untuk boleh komen kapan? Hari ini, malam ini, sampai hari Senin malam. Kita akan umumkan pemenangnya di hari Selasa. Oke, sekian dari kami malam hari ini. Terima kasih Saskia. Terima kasih Pina. Terima kasih Mam semua yang udah nonton. Semoga acara ini bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Stay fit, stay healthy, stay well. Dah. Dah, thank you semua. Thank you.